Wabarakatuh. Apa kabar ibu sekalian di sini? Alhamdulillah kalau misalkan keadaan ibu sekalian di sini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Femia Ferosa Sabila. Sebelumnya terima kasih kepada ibu sekalian yang ingin menambah ilmu, menambah wawasan untuk mengetahui apa sih kehamilan itu. Dan selamat datang di kelas ibu hamil untuk ibu sekalian. Apa di sini sudah memiliki buku KIA? Baik, jika sudah, mari kita bahas kelas ibu hamil. Tujuan dari pemeriksaan kehamilan itu adalah agar ibu dan bayi atau janin dalam keadaan sehat. Apa itu kelas ibu hamil? Jadi, kelas ibu hamil itu merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil. Nah, dalam bentuk tatap muka. Oleh karena itu, setiap ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 4 kali atau boleh 6 kali. Terdiri pertama itu 1 kali, 3 bulan kedua itu 1 kali, dan 3 bulan terakhir itu 2 kali. Lalu boleh juga dengan menambahkan pemeriksaan 2 kali langsung ke dokter spesialis kandungan. Ibu janin terutama pada saat kehamilan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, antara lain faktor-faktornya itu seperti gizi ibu hamil, terus status imunisasi atau imunisasi tetanus toksoid, terus penyakit menular ibu atau penyakit tidak menular ibu. Nah, dari itu semua tenaga kesehatan itu wajib untuk mengontrol kesehatan ibu. Di sini apakah kehamilan? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim, terutama seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan yang bertemunya telur laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Selanjutnya, setelah pembuahan terbentuklah kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam rahim ibu yang merupakan tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi janin itu sendiri. Selanjutnya, kehamilan normal itu lamanya 280 hari atau biasa kita sebut itu 40 minggu, bisa juga 9 bulan 7 hari. Nah, dihitungnya itu dari hari pertama kita haid terakhir atau kita bisa 4 minggu dan yang terakhir atau trimester 3 24 minggu sampai 36 minggu. Selanjutnya, apa saja tanda kehamilan? Penjelasan, apa saja keluhan yang Anda rasakan atau ibu-ibu sekalian di sini rasakan dan bagaimana cara mengatasi keluhan pada kehamilan tersebut. Ini ada hamil muda. Nah, biasanya keluhan-keluhan pada hamil muda itu terjadinya mual dan muntah. Nah, keadaan ini lebih sering terjadi pada pagi hari atau biasa kita sebut itu morning sickness. Selanjutnya di sini ada keluhan-keluhan pada kehamilan pada hamil tua. Nah, biasanya pada hamil tua ini terjadinya keputihan, terus nyeri pinggang, kram kaki, terus pembengkakan di kaki, dan bisa juga wasir atau ambil. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara mengatasi ketidaknyamanan ibu-ibu sekalian di sini. Nah, terutama pada keputihan. Nah, selama kehamilan keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika ada rasa gatal yang sedap atau tercium bau yang tidak sedap, ibu sekalian sini tidak perlu khawatir. Ibu sekalian sini hanya perlu untuk menjaga kebersihan area intim ibu-ibu dengan selalu mengganti pakaian dalam, terus menjaga kebersihannya, menjaga kekeringannya gitu agar tidak memicu rasa yang tidak nyaman. Selanjutnya di sini ada ketidaknyamanan pada nyeri pinggang. Kehamilan juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung berat di bagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka ibu-ibu sekalian di sini berusaha untuk berdiri tegak dengan condong ke belakang. Oleh karena itulah ibu akan merasakan nyeri di bagian pinggang. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mengatasi. Nah, pertama itu ibu sekalian di sini bisa berolahraga atau senam hamil, atau kalau misalkan ibu sekalian sini tidak sempat untuk melakukan senam hamil, ibu sekalian sini bisa berjalan kaki gitu sekitar 1 jam hari atau secapek ibu aja gitu. Senam tidur sebaiknya ibu sekalian sini berbaring miring ke kiri. Posisi seperti ini memungkinkan aliran darah dan makanan ke arah plasenta berjalan dengan normal. Selanjutnya di sini ada kram kaki. Nah,
Kram kaki banyak dikeluhkan ibu-ibu hamil sekalian di sini, terutama ibu-ibu sekalian di sini ya. Nah, terutama pada trimester kedua. Nah, ibu-ibu sekalian di sini tidak perlu khawatir ya tentang masalah kram kaki ini. Nah, di sini saya ada cara mengatasinya. Yang pertama itu, ibu-ibu sekalian di sini bisa meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kandungan kalsium dan magnesium seperti makanan sayuran ke tubuh. Nah, senam hamil dapat dilakukan pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Gitu. Lalu, jika kram kaki menyerang pada malam hari, bangkitlah dari tempat. Lalu berdiri beberapa saat hingga kram kaki tersebut hilang. Selanjutnya di sini ada pembengkakan kaki. Nah, pembengkakan kaki menimbulkan cairan akibat kadar garam terlalu tinggi di dalam tubuh gitu. Nah, garam memang bersifat mengalir. Nah, biasanya pembengkakan muncul di trimester 3. Nah, cara mengatasi pembengkakan kaki tersebut di sini, saya akan menjelaskan ibu-ibu sekalian di sini untuk mengurangi makanan-makanan yang memang mengandung kadar tinggi pada garam gitu. Misalkan kayak agar aliran darah tidak sempat berkumpul di pergelangan kaki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi wasir dan ambeien. Pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah balik atau vena, nah di daerah sekitar dubur atau anus. Nah, hal ini terjadi karena adanya sembelit, nah sehingga terpaksa mengenjat setiap kali buang air besar. Nah, oleh karena itu faktor utama dari si wasir atau ambeien itu adalah sembelit. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasinya. Ibu sekalian sini harus memperbanyak konsumsi makanan berserat, buahan, sayur-sayuran, terus minum cairan yang cukup banyak gitu, paling tidak 2 liter per hari. Selanjutnya, apa saja perubahan fisik pada ibu hamil? Ibu atau ibu sekalian sini yang normal itu yang pertama adalah perubahan payudara, yang kedua ada peningkatan berat badan. Kok bisa mengalami perubahan payudara? Karena pembengkakan itu terjadi akibat kelenjar susu atau kelenjar air susu yang membesar dan untuk menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Ibu-ibu sekalian sini yang memang mempunyai mood yang seperti itu, saya sarankan untuk selalu bercerita kepada ibu, suami dengan keluh kesah yang ibu alami gitu agar tidak memperburuk keadaan ibu dan janin. Selanjutnya, berapa kali sih ibu-ibu sekalian di sini harus melakukan pemeriksaan kehamilan? Gitu. Nah, yang pertama usia kandungan 0 sampai 3 bulan. Yang kedua usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Di sini ada 9 pelayanan yang nantinya ibu-ibu sekalian di sini akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu nanti diukur tinggi badannya, berat badannya, lingkar lengan atasnya, tekanan darahnya, tinggi fundu. Kita akan melakukan atau memberikan konseling gitu untuk ibu. Selanjutnya ini bagaimana cara ibu menjaga agar ibu dan bayi menjadi sehat dan cerdas. Caranya, yang pertama ibu sekalian sini harus makan makanan yang beraneka ragam, tetapi harus mengandung nutrisi yang baik. Terus istirahat yang cukup, minimal siang hari 2 jam, yang bisa menenangkan janin, bisa menenangkan pikiran ibu gitu. Terus pemeriksa kehamilan secara teratur ke bidan maupun ke dokter. Terus jaga kebersihan diri agar ibu sekalian sini selalu dalam keadaan yang nyaman. Nah, selanjutnya di sini apa saja yang harus ibu-ibu sekalian sini hindari saat hamil gitu. Nah, yang pertama tidak boleh kerja berat, tidak boleh merokok atau terpapar rokok, tidak boleh meminum soda. Kebersihan diri agar ibu sekalian sini selalu dalam keadaan yang nyaman. Nah, selanjutnya di sini apa saja yang harus ibu-ibu sekalian sini hindari saat hamil gitu. Nah, yang pertama tidak boleh kerja berat, tidak boleh merokok atau terpapar rokok, tidak boleh meminum soda, alkohol atau jamu-jamu, terus hindari tidur terlentang. Dianjurkan ya ibu-ibu agar ibu sekalian dan janin dalam keadaan sehat. Nah, di sini hal apa yang Anda takuti ketika sedang hamil? Nah, biasanya ibu sekalian sini banyak sekali nih
yang sengaja mengurangi makanan supaya bayi tidak besar. Itu tidak benar ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya hal apa yang harus dipersiapkan menjelang persalinan? Nah, yang pertama itu tanyakan tanggal perkiraan persalinan atau tafsir persalinan gitu. Nah, biasanya itu dihitung pada HPT terjadi gitu. Yang kelima, siapkan perlengkapan ibu dan bayi dalam satu tas. Nah, di sini yang terakhir ada, apakah Anda dan suami takut untuk melakukan hubungan suami istri pada masa kehamilan? Nah, padahal hubungan suami istri pada saat kehamilan itu diperbolehkan gitu. Kehamilan bukan penghalang aktivitas seksual atau berhubungan suami istri, namun hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat gitu. Terus tidaknya batasan waktu kapan saja ibu sekalian sini bisa meredakan rasa stres atau kekhawatiran. Terus bisa juga memperlancar otot-otot pada saat nantinya melakukan proses persalinan. Baik, terima kasih ibu sekalian sini yang memang sudah ingin hadir atas waktu dan tempatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.